Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya pada siang hari ini, sore ya, sore hari ini akan melakukan presentasi. Tentunya dalam melakukan presentasi ini kita undi ya. Undinya saya tadi cari di internet ada ini. Jadi sudah saya masukkan nama dan NIM-nya ini. Benar ya, ini nama dan NIM-nya. Benar ini. Ajeng benar, Jeng. Betul, Dok. Oke, kemudian Alma betul 02. Betul, Dok. Oke, Arvia 03. Betul, Dok. Gina 04. Betul, Dok. Gita 07. Betul, Dok. Zemima 012. Betul, Dok. Ini kenapa nggak ngurut ya? Emang diacak? 7 ke 12. Diacak, Dok. Iya, Dok, Diacak ya? diacak. Oke, Dahlia betul 13. Betul, Dok. Oke, Citra 18. Betul, Dok. Yogi A 24. Betul, Dok. Oke, Satria 27. Betul, Dok. Dan terakhir Alfian 28. Betul, Dok. Oke, sekarang kita akan undi siapa yang presentasi terlebih dahulu. Jadi presentasinya dalam 10 menit ya, paling lama nanti ada diskusi pertanyaan dari temannya. Oke, kita undi sekarang. Siapa? Oke, Alfian ya. Oke, baik. Saya Ya, Dok. silakan Alfian untuk share screen. Izin share screen ya, Dok. Oke, sambil masih loading ya. Ya, Dok. Sebentar. Oke. Mudah-mudahan sinyalnya di Jatinangor oke. Aduh. Nah, Oke, silakan Alfian. terima kasih, Dr. Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfian Wahyu Ramadan dengan NPM 28 akan mempresentasikan bahan diskusi yaitu penyiapan dan pencairan semen beku. Untuk tahap penyiapan dari semen beku ini, yang pertama itu dimulai dari koleksi semen. Nah, koleksi semen ini dapat diambil dengan menggunakan 3 teknik, yaitu dengan vagina buatan, dengan masase, maupun dengan elektroejakulator bila hewannya kesulitan untuk mengeluarkan sperma. Ketiga teknik ini digunakan sesuai hewan apa yang akan diambil atau dikoleksi semennya. Kemudian setelah mendapatkan semen segar, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi semen terlebih dahulu. Nah, evaluasi semen ini terdiri dari evaluasi secara makroskopis dan mikroskopis. Untuk makroskopisnya sendiri dapat dilihat dari volume semen, kemudian konsistensi semen, kemudian warna, serta pH semen. Kemudian untuk pemeriksaan mikroskopis dapat dilihat motilitas, kemudian viabilitas yaitu rasio hidup dan mati dari semen, kemudian konsentrasinya, kemudian dilihat abnormalitasnya yang dapat dilihat dari jumlah kepala dan tingkat tudung kepala pada yang tampak pada mikroskop. Kemudian untuk selanjutnya dilanjutkan dengan tahap yaitu pengenceran semen. Nah, di sini terdapat beberapa komposisi yang telah saya cari, yaitu adalah kuning telur, kemudian antibiotik penisilin dan streptomycin, kemudian gliserol, kemudian andromet konsentrat, dan aquades. Pada komposisi pengencer ini digunakannya berbeda-beda tergantung dari siapa yang akan melakukan pengenceran. Soalnya dari beberapa jurnal yang saya baca tuh ada yang menggunakan gliserol dengan aquades, ada yang menggunakan andromet konsentrat dengan aquades gitu. Kemudian yang semen yang telah diencerkan tadi ditempatkan pada tabung berisi air dengan suhu 30 derajat, kemudian ditaruh di pendingin dengan suhu 4 derajat.
Kemudian di sini saya lanjutkan ada dua metode pembekuan semen. Yang pertama dengan menggunakan dry ice. Semen yang telah diencerkan tadi kan diambil dari pendingin, kemudian dikeluarkan, lalu semennya itu dibuka dan diambil menggunakan pipet, lalu dituangkan ke dry ice dengan suhu minus 79 derajat. Kemudian semen tersebut diteteskan dengan pipet, lalu ditunggu sampai 2-3 menit sampai semen membeku, kemudian semen yang telah membeku tersebut diangkat. Dilihat pada gambar di sebelah kanan. Kemudian semen beku yang berbentuk seperti pelet tadi dicelupkan ke nitrogen cair, lalu dimasukkan ke wadah yang akan nantinya dimasukkan ke dalam kontainer semen, yaitu bernama goblet. Goblet ini nanti harus diberi label sesuai dengan semen yang dikoleksi pada saat awal koleksi semen tadi. Kemudian goblet ini nantinya harus ditutup dengan menggunakan kain atau penutup, dilihat pada gambar di sebelah kanan bawah. Lalu goblet ini nanti dapat dimasukkan ke kontainer. Kemudian apabila menggunakan straw ini nanti dipasangkan ke pipet, pipetnya di sebelah sini sebenarnya. Lalu dilakukan aspirasi. Nah, setelah itu tutup strawnya itu dengan PVC powder ini untuk agar semennya itu tetap di dalam straw. Kemudian pendinginannya itu dilakukan di atas uap nitrogen selama kurang lebih 6 menit. Setelah didinginkan, kemudian dicelupkan ke dalam nitrogen cair, lalu ditaruh di dalam goblet, lalu dimasukkan ke kontainer sama seperti semen berbentuk pelet tadi. Kemudian yang kedua ini adalah tahap dari pencairan semen beku. Setelah dibekukan tadi, semen ini dikeluarkan dari kontainer. Lalu siapkan penampung atau penanas air sebelum dikeluarkan. Kemudian diatur suhunya sampai dengan 37 derajat. Kemudian semen beku ini diletakkan pada tabung. Tabungnya sendiri pun juga harus dilabeli sebelum dilakukan pencairan. Kemudian tabung ini diletakkan pada air tadi yang telah disiapkan dan digoyangkan. Ini pada gambar kiri atas. Kemudian itu tadi jika bentuknya pelet tadi. Kalau jika bentuknya straw, ini yang disumbat oleh PVC powder ini dipotong terlebih dahulu, kemudian baru dimasukkan ke dalam tabung. Kemudian ini dapat didiamkan di air dengan suhu 30 derajat Celcius. Berikut alat tempat mendiamkannya. Kemudian dilakukan evaluasi kembali sebelum digunakan untuk IB, meliputi seperti yang tadi, yaitu evaluasi mikroskopis dan makroskopis. Dikarenakan pada proses pembekuan semen ini, pencairan semen ini menimbulkan perubahan motilitas. Biasanya pada semen segar motilitasnya mencapai 70%, sedangkan setelah dibekukan dapat mencapai 40%. Untuk suhu towing atau pencairan ini ada 3, yaitu 37 derajat selama 30 detik, 50 derajat selama 12 detik, dan 75 derajat selama 8 detik. Untuk motilitas dari spermatozoa sendiri yaitu lebih dari 40% yang dapat digunakan untuk IB. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Dr. Ulum. Baik, terima kasih Alfian. Oke, satu penanya dari temannya siapa ini ya? Kita acak lagi kali ya.
Atau ada ini apa yang bersedia bertanya atau mau diacak? Assalamualaikum, Dok. Oke, waalaikumsalam. Silahkan, Gina mau bertanya, silahkan. Izin bertanya, Dok, ke Alfian. Tadi kan disebutkan pengenceran semen itu seperti ada kuning telur dan lain sebagainya. Nah, gambaran cara pengenceran semen itu seperti apa ya, Fian? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih, Fian. Silahkan, Fian, langsung. Izin menjawab, seingat saya untuk teknik pengenceran semen itu kan dimulai dari pertama harus diketahui volume semennya dulu yang dari dikoleksi, kemudian motilitasnya berapa, kemudian konsentrasi, lalu dilakukan perhitungan dulu nih. Jadi volume semen dikali konsentrasi dikali motilitas per dosis IB, nah itu dapat diperoleh nantinya berapa sih dari volume semen itu dapat melakukan IB ke berapa betina. Nah, biasanya untuk satu straw ini volume IB-nya itu 0,25 saya kalau untuk satu straw. Nah, 0,25 ini nanti dikalikan dengan hasil dari perhitungan tadi. Nah, itu dapat diperoleh jumlah mili dari pengencer. Nah, jumlahnya misal 50, terus volume semennya 5, berarti pengencernya 45 kayak gitu. Lalu untuk teknik pengencerannya tuh menggunakan tadi menghomogenkan cairan-cairan seperti kuning telur, gliserol. Cuman di sini karena banyak variasi dari teknik pengenceran, biasanya yang menggunakan tadi andromet. Nah, yang menggunakan andromet konsentrat itu biasanya langsung dihomogenkan dengan aquades, lalu dihomogenkan dengan semen. Nah, kalau tidak menggunakan andromet ini sedianya banyak, ada kuning telur, antibiotik, gliserol. Nah, itu yang saya kurang mendalami sebelumnya. Jadi kurang lebih kalau misal nggak pakai gliserol, dia pakai andromet. Tapi kalau misal pakai gliserol harus pakai yang lain. Terus kemudian harus diketahui konsentrasi dari tiap-tiap sediaan yang akan digunakan sebagai pengencer. Nah, kalau gliserolnya sekian persen, katakan 5%, nah itu dikali dari total pengencer itu tadi. Nah, ini perhitungan ini tuh dilakukan di semua sediaan yang akan digunakan sebagai pengencer. Kurang lebih seperti itu yang saya ketahui. Baik, terima kasih Alfian atas jawabannya. Oke, baik. Saya kira jelas ya, Gina ya, dan teman-teman yang lain. Jawaban dari Alfian terkait dengan apa teknik pengenceran dan caranya. Sedangkan untuk yang rumus formulasi sendiri ya tentunya menyesuaikan ya. Dan caranya juga sama, pasti akan dimungkinkan dicampur dengan beberapa metode gitu ya. Mau satu metode langsung dicampur atau di beberapa tahapan kan sesuai dengan yang sudah diajarkan. Jadi ini kita coba mengulik sedikit tentang penyiapan semen ya, dari topik utama kita tentang IB pada ayam dan domba. Jadi supaya ada mengingat kembali gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk berikutnya, kita acak kembali. Apakah sudah tampil? Oke, tadi siapa tadi? Tadi Alfian ya. Selanjutnya kita cek kembali. Siapa ini? 04. Oke. Gina ya. Ini bukan disengaja tapi memang dari sistemnya bukan yang bertanya langsung otomatis presentasi, bukan ya. Kebetulan terpilih lah. Ya, Gina ya. Silakan Gina untuk menyiapkan paparannya. Slide-nya. Silakan share screen. Oke, bisa. Apakah sudah terlihat, Dok? Belum. Masih belum, mungkin lagi loading. Belum ada tanda-tanda yang oke, sekarang sedang loading ya. Sebentar sambil ditunggu.
Silahkan di slideshow dan dimulai untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dokter Ulum dan teman-teman kelas kalian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang IB pada ayam dengan sistem penampung. IB pada ayam dengan sistem penampung, metode ini dilakukan dengan menggunakan pemasangan tabung penampung atau wadah penampung di kloaka pejantan. Lalu pejantannya dilepas ke arah betina yang sedang ekstrus sehingga mengalami seperti kawin alami dan semennya itu akan terkoleksi dalam tabung penampungnya. Kemudian alat dan bahan yang digunakan yang pertama adalah split disposable 5 mili, split disposable 1 mili, dan karet lunak. Kemudian yang kedua adalah alat penampung sederhana atau wadah sederhananya, seperti gambar berikut. Kemudian ada wadah pengenceran semen dan untuk pengencerannya menggunakan NaCl fisiologis 0,9%. Kemudian untuk metode pengambilan atau koleksi semennya, yang pertama adalah membersihkan area organ reproduksi jantannya seperti gambar berikut. Kemudian dilakukan pemasangan alat penampung atau wadah penampung pada area kloaka jantan. Pemasangannya, jadi di wadah penampungnya itu ada 2 tali seperti itu. Kemudian tali yang pertama diikatkan di bagian dekat ekor, dan tali yang kedua diikatkan di bagian leher seperti itu. Kemudian dilakukan pengikatan sehingga wadahnya itu tidak dapat bergeser. Kemudian disiapkan betina yang sedang estrus dan dibiarkan pejantannya untuk melakukan kawin secara alami. Kemudian setelah itu dilihat hasil koleksi semennya dan dilakukan pengenceran semen. Untuk pengenceran semennya, yang pertama adalah mengambil semen dengan menggunakan split 1 mili pada wadah koleksi semen yang tadi sudah berisi semen yang terkoleksi. Kemudian menggunakan split tadi dimasukkan ke dalam wadah pengencer. Setelah itu ditambahkan pengencer berupa NaCl fisiologis 0,9% ke dalam wadah pengencer yang berisi semen tadi. Kemudian diaduk diaduk secara homogen. Pengadukannya ini satu arah. Kemudian setelah dihomogenkan sampai dengan homogen itu semennya diambil kembali menggunakan split 1 mili. Kemudian pada ujung splitnya itu dipasangkan karet lunak dan kemudian dilakukan siap untuk diaplikasikan kepada indukan betinanya. Kemudian proses IB yang pertama adalah ambil betina yang akan di IB. Kemudian setelah betina disiapkan, dilakukan dengan mengusap dari bagian leher sampai terlihat organ reproduksi betinanya seperti keluar seperti ini. Kemudian setelah seperti ini akan dimasukkan semen yang sudah ada di dalam split tadi, dimasukkan ke dalam vaginanya kurang lebih 2-3 cm. Setelah itu split yang tadi dimasukkan ke dalam vagina itu sebanyak 0,1 mili per ekor indukan betina. Selanjutnya, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dr. Ulum. Oke, baik. Terima kasih, Gina. Yuk, silahkan untuk yang bertanya. Sebelum bertanya, saya koreksi ya. Tadi Gina menyatakan pada saat estrus. Kalau di unggas itu tidak ada fase estrus ya, Gina ya. Betul yang lain? Sepakat? Sepakat, Dok. Oke, jangan sampai pas lagi ujian atau menjelaskan gitu saat melakukan penyuluhan ke masyarakat nanti pada saat estrus, wah bisa bahaya ya. Jadi di unggas itu tidak ada fase estrus. Oke, silahkan yang bertanya. Assalamualaikum, Dok. Selamat sore. Waalaikumsalam. Silahkan, Alma.
Izin bertanya ke Gina, kalau IB pada unggas itu untuk deposisi semennya kira-kira seperti apa ya? Apakah sama seperti ruminansia atau di mana gitu deposisinya? Terima kasih. Silahkan Gina, langsung saja. Izin menjawab pertanyaan dari Alma. Jadi deposisinya memang sama seperti hewan lainnya, yaitu deposisinya di intravagina dan juga bisa di intrauterin. Namun kebanyakan di lapangan itu yang pernah saya baca itu dilakukan di intravagina dikarenakan prosesnya itu tidak terlalu sulit karena vagina itu kan letaknya lebih luar ya. Jadi sekitar 2 sampai 3 cm ke dalam, sedangkan kalau intrauterin itu bisa lebih masuk lagi sekitar 7 cm. Sekitar ya segitu. Selanjutnya ya karena prosesnya mudah seperti itu. Kemudian kan semen yang digunakan juga semen segar, jadi di deposisinya di vagina. Seperti itu. Mungkin yang dimaksud caranya begitu Gina. Apakah sama ruminansia begitu tekniknya, coba Gina ditambahkan. Iya, caranya sama dengan di ruminansia untuk deposisi. Gimana Gina? Sama atau berbeda? Ini kan hewannya beda nih. Begitu ya Alma, atau saya salah tanggap nih? Sebenarnya yang Gina jawab sudah cukup sih dok. Saya misalnya, ternyata intravaginal gitu. Tapi kalau Gina bisa menambahkan gitu. Oke, saya mempertajam sedikit ya. Oke, silahkan Gina. Caranya coba apakah Untuk sama atau berbeda? Ini hewannya beda loh ya. Silahkan. Untuknya mungkin kalau di ayam itu diunggas. Ya kalau di sini di ayam itu langsung diberikan ya dok. Jadi langsung diberikan kepada betinanya. Untuk pengencarannya juga menggunakan NaCl fisiologis. Kalau di ruminansia kan mungkin harus dilakukan pembekuan seperti itu ya dok, mungkin. Pembekuan bagaimana Gina saja. Hewannya berbeda ini Gina ya. Antara misalkan sapi kan ruminansia. Apakah ruminansia juga sama dipegang lehernya begitukah? Atau bagaimana? Coba Gina yang lugas menceritakannya. Jadi kalau misalnya di ayam itu dilakukan perangsangan agar kalau misalnya di betinanya biar organ reproduksinya tuh keluar terlihat menjembur keluar gitu dok. Sedangkan kalau di ruminansia itu tidak dilakukan perangsangan seperti itu. Jadi dilakukan palpasi rektal untuk melakukan IB-nya, sedangkan kalau di ayam atau di unggas tidak dilakukan palpasi seperti itu. Oke, gitu ya. Kalau di sapi pakai palpasi rektal gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Gina dan Alma pertanyaan. Kita lanjutkan untuk present atau dokter Septi ada tambahan, silahkan, monggo. Lanjut, dokter Bunten, saya ini sambil bagiin undangan, besok ada FGD Lokakarya, jadi sambil mendengar saja. Oke. Baik, terima kasih dokter Septi, saya lanjut saja ya. Baik, kita cek kembali ya. Sekarang kita lanjutkan untuk mengacak berikutnya. Oke. Oke. Citra Nur Mutia Rahmi, silahkan Citra untuk menyiapkan paparannya. Share screen silahkan. Izin share screen dong. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah, silahkan slideshow dan dimulai paparannya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Nurmati Rahmi, nomor pokok 18. Izin memaparkan mengenai inseminasi buatan metode transservikal pada ruminansia kecil. Yang pertama ini merupakan serviks. Serviks merupakan gerbang pertama dari inseminasi buatan. Kemudian ini ada bentuk dari serviksnya, ductile, slit, rose, papilla, flip, dan spiral. Yang paling banyak terdapat pada hewan domba itu yaitu merupakan ductile yang ini. Kemudian lipatan pada serviks ini berdasarkan umur, yaitu pada umur 2 tahun. Lipatan serviks berbentuk ring 100% pada umur 2 tahun ditemukan. Kemudian semakin bertambah tua, lipatan serviksnya akan berubah bentuk, yang asal berbentuk ring menjadi berbentuk flat. Pada diagram ini terlihat umur 2 tahun memiliki lipatan serviks berbentuk ring, kemudian hewan tua semakin dominan yang bagian flatnya. Di mana hal ini merupakan kekhasan dari ruminansia kecil. Kemudian lipatan serviks ini terbagi menjadi 3 grade, yaitu grade 1, 2, dan 3, di mana grade 1 ini bisa masuk mencapai korpus karena tidak terlalu berliku-liku. Kemudian yang grade 2 ini akan ada hambatan ketika melakukan IB-nya karena ada yang sedikit menutupi jalannya. Kemudian untuk yang grade 3, lipatan tidak berbentuk kanal. Nah, ini juga sama, grade 1, grade 2, dan grade 3-nya. Kemudian, ada 2 bentuk ring, yaitu sentripetal dan sentrifugal, di mana yang sentripetal ini searah bentuknya, seperti di grade 1. Kemudian yang sentrifugal ini bentuknya melintir berlawanan. Berdasarkan breed juga, panjang dan lebar serta lipatan serviks ini juga bervariasi. Selanjutnya, berikut merupakan teknik transcervical artificial insemination, yaitu dilakukan dengan menidurkan hewan dengan posisi ventrodorsal di atas meja atau alat khusus untuk merestrain. Kemudian gunakan vaginoskop untuk memasukkan IB gun menuju serviksnya. Berikut merupakan IB gun, bentuknya bervariasi, ada yang berbentuk lurus, bengkok, kemudian pendek, dan sebagainya. Dan ini merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan IB secara transservikal pada domba. Yang berikut adalah merek IMV, kemudian Minitube, CAT 06, CAT 08, dan Zigzag. Selanjutnya, berikut adalah presentasi dari penetrasinya apabila menggunakan IB dengan yang strike, dan ini merupakan IB yang band. Pada ring kedua ini masih 100%, sedangkan pada ring kelima cincin serviksnya itu hanya masuk sekitar 20% pada bentuk IB yang strike, sedangkan bentuk IB yang band ini kemungkinan untuk masuknya sampai 80%. Selanjutnya, berikut merupakan mappingnya atau pengelompokannya berdasarkan bagaimana deposisi semennya. Dibagi ke dalam 5 tipe, yaitu tipe 0, tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4, di mana tipe 0 ini deposisinya di vagina, dan tipe 1 ini hanya kedalamannya 0,5 cm, tipe 2 kedalamannya 0,5 sampai dengan 1, di mana tipe 1 ini dia terjadi reflux total, di mana semen dideposisikannya tidak bisa masuk lebih dalam, kemudian dapat kembali keluar. Tipe 3 ini merupakan kedalamannya 1-2 cm, tidak adanya reflux atau semuanya yang dideposisikan tidak ada yang keluar kembali. Kemudian untuk tipe 4 ini masuk sampai dengan uterus dan tidak adanya reflux. Kemudian selanjutnya berikut merupakan suatu penelitian di mana dilakukan dengan modifikasi serviks, dilakukan pembedahan 5-6 bulan sebelum IB dilakukan. Pada penelitian ini dilakukan dengan ablasi dan insisi, di mana ablasi seluruh dan sebagian, dan juga insisi 4 atau insisi 2 sayatan. Dari kedua percobaan tersebut didapatkan hasil perlakuan dengan total ablasi maupun ablasi sebagian maupun ablasi total ini total presentasinya 100%.
atau dapat dikatakan sangat mudah untuk mencapai uterus karena tidak adanya cincin serviks yang dihilangkan. Kemudian untuk percobaan yang kedua ini dengan sayatan 4 ataupun 2 dengan presentasi 65 dan juga 38%, atau dengan kata lain dengan ablasi ini tekniknya akan lebih memungkinkan untuk masuk ke dalam uterus. Pada metode ablasi ini juga dan penyayatan cincin serviks ini terjadi peningkatan keberhasilan kebuntingan 2 kali lipat jika dibandingkan dengan metode transservikal biasa. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke dokter. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan teman-teman yang lain untuk bertanya. Selamat sore, Dok. Iya, sore. Silahkan, Yogi. Ya, izin bertanya pada Citra, apakah pada teknik transservikal ini menggunakan sediaan semen seperti pada IB seperti biasa, dan bagaimana tingkat keberhasilannya? Terima kasih. Silahkan, Citra, langsung. Ya, terima kasih Yogi atas pertanyaannya. Jadi umumnya transcervical artificial insemination ini dilakukan menggunakan semen segar. Keberhasilannya sekitar 50-60%, sedangkan untuk atau semen beku dengan keberhasilannya sekitar 30%. Jadi bisa digunakan semen segar ataupun semen beku dengan tingkat keberhasilan yang sudah disebutkan. Gimana Yogi? Berarti lebih efektif menggunakan teknik IB seperti biasa ya? Iya, betul. Baik, terima kasih atas jawabannya, Citra. Baik, Yogi, terima kasih. Maksudnya yang masuk IB secara metode biasa itu yang bagaimana, Yogi? Ini kan kita bicara tentang TCAE, coba silakan. IB dengan intrauterin. Silakan Citra ditanggapi. Kalau bahasannya lebih mana yang efektif itu mungkin secara intrauterin tadi lebih memungkinkan karena dia langsung masuk ke uterinnya. Namun di sini kan dijelaskannya mengenai transservikal, di mana apabila dari metode transservikal ini yang lebih efisien itu merupakan semen segar. Seperti itu mungkin. Terima kasih jawabannya, Citra. Oke, baik. Makasih Yogi. Nanti Citra baca lagi di naskah aslinya ya. Karena di slide situ kan saya menyampaikan ada di bawahnya ya sumbernya. Oke, gitu ya, Citra ya. Jadi kalau saya boleh bertanya ini cara melakukannya gimana nih ablasi serviks, boleh ditanggapi Citra? Tadi total ablation sama partial ablation caranya bagaimana dan kapan? Kan tadi kata 5-6 bulan ya. Silakan Citra. Iya, dari video yang saya tonton itu dijelaskan bahwa ablasinya itu ya pembedahan ini dilakukan 5-6 sebelum dilakukannya IB, di mana ablasinya ada yang dilakukan pada seluruh cincin serviksnya dihilangkan dan ada juga yang sebagian. Untuk dilakukan kedua ablasi ini menunjukkan hasil 100% dapat langsung masuk ke dalam uterus karena tidak adanya hambatan-hambatan dari cincin serviks. Oke, mungkin nanti baca lagi ya. Pertanyaan saya cara melakukannya. Karena kita tahu serviks itu kan kita pegang aja kan rigid ya, secara rektal palpasi begitu. Terus gimana cara melakukan pembedahannya itu? Atau sudah sempat membaca citranya? Iya, yang saya tangkap hanya segitu. Oke, jadi silahkan nanti dibaca kembali ya jurnal aslinya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk selanjutnya
yang akan melakukan presentasi tinggal berapa orang? Tinggal dikit lagi ya. Oke, kita undi siapa yang mendapat giliran selanjutnya secara citra. Oke. Ini kebetulan ya, bukan saya yang memilih ya, Yogi ya. Silakan Yogi menyiapkan. Baik, saya izin share screen ya, Dok. Apakah sudah terlihat? Oke, silahkan di slideshow. Oke, silahkan dimulai. Baik, dia di sini. Selamat sore semuanya, selamat sore Dr. Ulum, Dr. Septi, dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penanganan semen beku. Latar belakang dari inseminasi buatan adalah peningkatan populasi manusia yang berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan pangan. Salah satunya adalah pangan asal hewan. Hal ini mendorong harus ditingkatkannya jumlah ternak yang akan dikelola untuk kebutuhan manusia. Bioteknologi bidang reproduksi memperkenalkan teknologi IB untuk mengoptimalkan daya reproduksi dari ternak yang berpotensi kualitasnya. Teknologi ini bisa meningkatkan daya reproduksi berkali-kali lipat dibandingkan kawin alam. Alat-alat yang digunakan untuk mempersiapkan semen antara lain adalah straw berisi semen yang diberikan label. Pada tutorial yang saya saksikan di video, contoh dari labelnya adalah 237AR yang berarti dari kodenya sapi tersebut, kemudian diambil pukul 11.49. Kemudian dibutuhkan goblet yang dapat menampung 5 straw, kemudian cane yang diberi label juga, kemudian canister, kemudian ada tow bed yang berisi termometer, karena seringkali tow bed tidak memiliki suhu yang sesuai dengan data yang dimunculkan pada alatnya. Kemudian tweezer untuk mencapit straw, gunting, IB gun, dan gun warmer, dan sarung pembungkus atau sheet. Selanjutnya adalah teknik pengambilan semen beku. Pengambilan semen dilakukan dengan membuka canister, kemudian cane ditarik, dan straw dikeluarkan dari goblet, dan straw yang diambil menggunakan tweezer, dan canister harus segera ditutup kembali agar kadar nitrogennya tidak menurun dalam canister. Kemudian selanjutnya adalah pengencairan semen beku. Dalam metode ini diawali dengan straw yang sudah diambil dimasukkan ke dalam tow bed selama 45 detik pada suhu 35 derajat Celcius. Setelah 45 detik, keringkan straw menggunakan paper towel, lalu gunting ujung straw setelah dikeringkan. Kemudian pada pemasangan IB gun, pasangkan straw ke IB gun, lalu bungkus IB gun dengan sheet atau pembungkus plastik. Kemudian dimasukkan ke dalam gun warmer seperti yang terdapat pada layar selama 45 detik, atau bisa juga dimasukkan ke dalam tubuh selama 45 detik di suhu 35 derajat Celcius. Hal ini biasa dilakukan ketika setelah pengambilan straw, jarak sapi itu tidak terlalu jauh, dan juga jika tidak memiliki alat gun warmer. Lalu pastikan IB gun tetap hangat selama perjalanan ke ternak. Berikut yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Dr. Ulum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yogi, silakan untuk memberikan tanggapan pertanyaan kepada Yogi. Teman-teman yang lain. Assalamualaikum, Dok. Ya, waalaikumsalam. Saya izin bertanya kepada Yogi. Ya. Tadi kan ada ada tow bed. Nah,
si taubet itu sebenarnya bisa menampung maksimal berapa straw ketika melakukan pencelupan tadi. Lalu dikarenakan tadi taubetnya memakai termometer, memakai suhu, pasti ada waktunya. Nah, apakah ada waktu maksimal atau minimal untuk pencelupannya? Mungkin seperti itu. Terima kasih, Yogi. Baik, terima kasih Dahlia atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk jumlah dari informasi yang saya dapatkan, total maksimal straw yang bisa dimasukkan ke dalam taubet itu 4-5 straw, dan waktu minimal penyimpanan straw beku di dalam taubet itu minimal 45 detik dan maksimal 15 menit dari sumber informasi yang saya dapatkan. Seperti itu. Terima kasih Dahlia. Ya, berapa tadi 15 menit? Gimana nih? Coba silahkan Jadi untuk penyimpanan di dalam taubet itu sekitar 45 detik. Kalau misalnya waktu 15 menit itu waktu maksimal di mana straw diambil dari kanister untuk di-IB-kan. Tidak boleh melewati waktu 15 menit seperti itu, Dok. Oke, baik. Terima kasih, Yogi. Kita satu presenter lagi ya. Kemudian nanti kita lanjutkan ke hari Rabu untuk presenter selanjutnya. Baik, sekarang saya acak kembali untuk presenter selanjutnya setelah Yogi. Kita tinggal berapa lagi nih? Sedikit lagi. Kita lihat siapa yang beruntung setelah Yogi. Dahlia. Oke, bukan berarti yang bertanya yang presentasi ya. Ini otomatis dari sistem. Silahkan, Dahlia. Baik, Dok, saya izin menampilkan PowerPoint saya. Apakah sudah terlihat? Oke, sedang loading. Silahkan disiapkan slideshow-nya. Oke, siap. Silahkan. Sudah siap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dr. Ulum, Dr. Septi, dan teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan review video dari yang berjudul Teknik Inseminasi Laparoskopi Intrauterin pada Domba. Ya, dari definisi teknik laparoskopi itu sendiri merupakan teknik inseminasi teknik inseminasi yang menggunakan metode laparoskopi pada intrauterin yang merupakan sebuah prosedur bedah yang dapat memberikan invasif minimal untuk membiarkan betina unggul dengan menggunakan semen beku. Nah, tujuan dari teknik inseminasi menggunakan teknik laparoskopi ini yaitu untuk meningkatkan kualitas gen dalam sebuah kawanan domba, lalu untuk mengurangi bahaya atau cedera yang diakibatkan oleh domba jantan yang galak atau agresif. Selanjutnya, semen itu sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu semen segar atau cair dan semen beku. Semen segar atau cair ini dalam jumlah dosis besar dapat diinseminasikan secara sederhana melalui intravaginal atau intraservikal. Sedangkan dalam dosis kecil, bagi sperma yang mudah melewati serviks dapat dilakukan inseminasi buatan secara transservikal. Lalu untuk semen beku sendiri dibagi 2, yaitu ada sperma yang mudah melewati serviks, tadi dapat dilakukan inseminasi buatan melalui transservikal. Lalu untuk yang tidak dapat melewati serviks ini, kita dapat melakukan inseminasi buatan melalui teknik laparoskopi atau LAI. Selanjutnya, untuk dosis inseminasinya sendiri dalam deposisinya untuk di vaginal sendiri, untuk semen cair itu dapat digunakan 300 juta spermatozoa, akan tetapi dalam bentuk cair ataupun beku dia tidak efektif. Selanjutnya, apabila dideposisikan secara servikal, untuk semen segar itu digunakan sebanyak 100 juta spermatozoa, di mana efektifnya untuk penggunaan di semen cair itu 150 juta spermatozoa, dan untuk penggunaan semen bekunya itu yaitu memiliki dosis 180 juta spermatozoa. Lalu selanjutnya untuk intrauterin sendiri biasanya
deposisikan di dua kornea uterus, bisa di lewat serviks, di mana untuk semen segarnya dia memiliki dosis 60 juta spermatozoa, sama dosisnya ketika penggunaan semen cair dan semen beku. Untuk penggunaan laparoskopi, biasanya si semennya ini dosisnya lebih rendah lagi, yaitu sekitar 20 juta spermatozoa untuk penggunaan semen segar, cair, ataupun beku. Selanjutnya, ini adalah alat yang diperlukan untuk teknik laparoskopi, yaitu kita pertama menggunakan aspik, transcup, lalu laparoskop yang dimana terdapat pencahayaan atau lampu juga, lalu trocar dengan ukuran diameter 5 mm dan 10 mm, lalu ada needle. Selanjutnya berikut merupakan deposisi untuk posisi laparoskopi, yaitu disuntikan atau diinjeksikan semennya di uterine horn. Selanjutnya, pertama-tama dilakukan sinkronisasi estrus pada betina, di mana 2 minggu sebelum inseminasi buatan ini, betina dimasukkan spons yang mengandung progesteron, lalu spons ini dilakukan pelepasan 2 hari sebelum IB, dikarenakan memiliki waktu sekitar 54-78 jam sebelum IB, dan diberikan hormon PMSG melalui intramuskular. Selanjutnya, untuk koleksi semen jantan sendiri, kita menggunakan vagina buatan yang terbuat dari lateks, di mana isinya sudah diisikan air hangat dan udara. Selanjutnya, digunakan betina pemancing, dan ketika saat jantannya menaiki betina, dilakukan pengoleksian dengan menggunakan vagina buatan tadi. Lalu semennya itu nanti dikoleksi dan dilakukan pemeriksaan makro dan mikro. Untuk teknik laparoskopinya sendiri, domba betina ini diberikan anestesi lokal, lalu dibaringkan secara ventrodorsal dan dilakukan restrain dengan mengikat 4 kakinya ke sini, ke ujung-ujung tempat restrainnya ini. Lalu dilakukan pencukuran dan sterilisasi daerah perut hewan ini. Selanjutnya dimasukkan trocar pada sisi kanan maupun kiri dari garis umbilikal, dan ini di atas mamainya. Selanjutnya tadi dimasukkan pada sisi yang sebelah kiri ini dimasukkan laparoskopinya, dan sebelah kanan ini dimasukkan GAN untuk inseminasinya. Selanjutnya, apabila sudah terlihat dan sudah terlihat uterine horn-nya itu, bisa dilakukan pengenceran semen bekunya, lalu dimasukkan ke GAN dan jarum inseminasi, lalu dimasukkan ke trocar yang sebelah kanan ini, lalu disuntikkan ke 2 uterine horn-nya, yang dimana masing-masing 0,1 mili. Selanjutnya diberikan antibiotik spray ini yang berwarna biru. Berikut adalah daftar pustaka video yang saya gunakan sebagai reviewnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Umum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dahlia, silahkan teman-teman yang lain untuk bertanya atau berkomentar, silahkan. Assalamualaikum, Dok. Ya, waalaikumsalam, silahkan Gita. Ya, saya izin bertanya ke Dahlia. Menurut Dahlia, dari teknik inseminasi laparoskopi ini, keuntungannya itu daripada teknik inseminasi yang lainnya itu apa? Kan tadi disebutkan ada yang IB sederhana, ada intravagina, intraservikal, dan TCAI. Terus kemudian tadi di tekniknya juga kan ada pemasukan trocar. Nah, trocar. Dan di akhir itu hanya diberikan antibiotik. Nah, bekas trokarnya ini apakah perlu dilakukan penutupan, misalnya pakai penjahitan atau tidak ya? Gitu. Makasih, Dahlia. Silahkan Dahlia. Ya, baik. Mungkin kelebihannya menurut saya si teknik intrauterin dibandingkan yang lain, dosis yang dibutuhkannya lebih kecil. Tadi kan saya memaparkan kalau untuk teknik laparoskopi ini membutuhkan dosis semennya itu 20 juta spermatozoa dalam bentuk segar, cair, ataupun beku, di mana
yang lainnya itu bisa di atas 60 juta spermatozoa dosisnya. Selanjutnya, untuk keberhasilan buntingnya sendiri dibandingkan intraservikal, intrauterin itu dia lebih tinggi keberhasilan buntingnya dikarenakan kita tahu tadi penyuntikannya di dalam intrauterin sehingga dia lebih cepat dan juga kemungkinan spermanya tidak rusak itu lebih tinggi ketika mencapai ovariumnya. Selanjutnya mungkin menambahkan sedikit tadi kan itu kelebihannya. Mungkin di intrauterin juga ada yang namanya kekurangan atau kesulitannya. Dikarenakan teknik laparoskopi ini tuh lebih sulit dibandingkan teknik intraservix. Jadi buat yang melakukannya juga diharapkan seorang dokter hewan yang sudah mempunyai pengalaman yang cukup. Lalu mungkin untuk apa ya tadi kan penggunaan anestesi dan juga alat-alatnya cukup mahal, jadi mungkin biayanya juga lebih tinggi. Mungkin itu kekurangannya. Selanjutnya tadi trokar apakah harus dilakukan penutupan? Pemasangan trokar sendiri tadi kita lihat di jadi trokarnya itu kecil ukurannya, tadi kan 5 mm atau 10 mm, di mana tadi penusukan trokarnya sendiri di area yang tidak memiliki yang minimalisir untuk terjadinya pendarahan. Lalu di perut sendiri kan ada 3, kalau nggak salah seingat saya ada 3 lapisan otot. Jadi ketika dicabut otot-ototnya itu langsung kayak menutup kembali. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jawab. Terima kasih Gita. Baik, terima kasih Dahlia atas jawabannya. Oke, baik, terima kasih. Jadi gampang ya itu untuk melakukan laparoskopi IB ya. Itu teknik kan tadi pertanyaannya bagaimana itu bisa menutup. Nah, kalau menutup itu tekniknya ya. Tekniknya saya dulu begini. Jadi seperti kulit kita begitu ya. Kulit lah. Coba bisa digeser ke kanan, ke kiri, dan kemana-mana kan ya. Bisa digeser-geser. Nah, caranya adalah daerah target ototnya kan ya, otot yang tadi dikatakan dahlia bawaan dengan minimal perdarahan, itu posisinya di situ, misalkan titik A. Dan kemudian kulitnya ada titik posisinya di atas A gitu kan, anggap saja B. Nah, karena kulit kita akalinnya adalah kulit kita geser ke posisi lateral atau mana begitu ya, ke arah C ya, anggaplah ke lateral C geser sekitar 1 cm atau 2 cm, tinggal tarik aja. Langsung saja posisi di atas titik orientasi A itu tinggal dilakukan penyayatan dan dilakukan trokar ke dalam ya. Itu kan berarti posisi kulitnya kan geser ya, tadi ke posisi C, yang B-nya ke C. Nah, pada saat kita sudah selesai melakukan IB ya atau laparoskopi, kita tarik kembali trokat maupun kameranya. Nah, pada saat kita tarik kembali, itu kan kulit kembali ke posisinya ya. Yang bolongan tadi dianggap saja D, itu akan geser, yang B di posisi akan kembali di atasnya si A. Nah, sehingga menutup otomatis. Nah, tinggal kita lihat saja di kulitnya, kalau terlalu lebar ya kita 1 kali jahitan selesai, kita spray dengan antibiotik, pakai atau enggak pakai ya tergantung ukuran trokar yang kita gunakan. Ya, kalau trokarnya besar gitu ya kita bantu dengan penjahitan. Kalau kecil ya cukup tadi teknik yang tadi otomatis sudah tertutup, tidak perlu penjahitan, cukup memberikan topikal antibiotik. Oke, baik, saya kira cukup ya untuk diskusi paparan dari 5 ya, 5 dari 11. Jadi besok kita akan masih ada lagi sekitar 6 presenter lagi.